tema etika lingkungan ini penting, mengapa harus dibahas serius sejak level filosofinya, sejak level teoritisnya, langsung saja kita praktekkan. Ya karena untuk bisa mengatasi problem-problem lingkungan hari ini, pertama-tama memang yang harus diubah adalah cara berpikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, ini saya beri pengantar dulu sebentar tentang konsep etika lingkungan ini. Jadi untuk masuk memahami apa sih atau seperti apa sih cara kita menghormati atau bertindak yang etis kepada lingkungan sekeliling kita, ini berhubungan pertama-tama dengan pandangan tentang posisi kita di hadapan alam. Ini tidak semua orang serius memikirkan posisinya di hadapan alam. Kita itu kan tidak pernah mikir serius, kecuali para ahli dan orang-orang tertentu. Kita ini di hadapan alam, di hadapan lingkungan kita ini seperti apa posisinya? Ya dalam sejarah itu, secara definisi, secara teori biasanya posisi manusia di depan alam ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah ketika manusia ini merasa tidak berdaya, lemah, takluk di hadapan alam. Jadi mungkin kalau dalam sejarah peradaban manusia memang ada fase ketika manusia ini mungkin karena peradabannya belum berkembang, ilmu pengetahuannya belum berkembang, sehingga dia inferior di hadapan alam. Jadi di hadapan laut, di hadapan angin, di hadapan gunung-gunung, di hadapan ancaman aneka bencana dan lain sebagainya. Ini manusia merasa lemah dan takluk. Padahal nanti kalau teman-teman membaca Al-Quran kan ada istilah sakhkhara lakum. Jadi Allah itu sebenarnya sudah menundukkan alam untuk manusia. Tinggal manusianya mampu apa tidak memanfaatkan alam. Ya tentunya dengan ilmu, dengan pengetahuan. Jadi orang-orang yang inferior, lemah, takluk di hadapan alam ini secara umum bisa disebut ya karena memang belum paham, belum punya ilmunya, belum ngerti ilmunya. Sehingga tidak bisa memanfaatkan alam semesta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi ini versi pertama. Ini kalau di kajian-kajian tauhid biasanya kemudian kajiannya diarahkan kepada makanya kita harus cari ilmu. Orang yang punya ilmu lah yang bisa tidak takluk di hadapan alam, tidak lebih rendah di hadapan alam, dan orang yang semacam ini yang nanti tauhidnya bisa memuncak. Mengapa? Karena orang yang tidak berdaya, orang yang takluk, apalagi orang yang ditindas ini kan tidak bisa menomorsatukan Tuhan, tidak bisa bertauhid secara puncak karena dia sedang kalah, sedang dizolimi. Bahkan ada yang bilang dulu itu sampai ada penyembahan-penyembahan terhadap alam, ketakutan sehingga membuang sajen macam-macam terhadap alam, ke laut, ke pohon, dan lain sebagainya. Itu karena memang ilmunya belum nyampe tentang alam, sehingga mungkin takut dengan laut, kemudian membuang persembahan ke laut. Ada teori seperti itu. Tapi yang jelas posisi lemah dan merasa takluk
sama sekali di hadapan alam, ini juga tidak positif. Yang kedua, ada kebalikannya. Ini yang sering dikeluhkan hari ini. Orang mengeksploitasi alam, menguasai alam sedalam-dalamnya, sedahsyat-dahsyatnya, tidak peduli lagi tentang kelestariannya. Ini gaya kedua. Ini juga negatif, berlebihan, bahkan nanti mengancam manusia sendiri. Jadi dari ekstrim pertama manusia sama sekali inferior, kalau ekstrim kedua ini sama sekali superior, bahkan eksploitatif, bahkan destruktif terhadap alam. Ini sering dikritikkan pada orang-orang modern yang terlalu asyik dengan sains dan teknologinya tanpa mempedulikan kelestarian alam. Yang ketiga, posisi manusia yang memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau ini make sense, asal tidak berlebihan, asal tidak jatuh pada kelemahan atau superioritas tadi. Posisi ketiga ini lebih positif. Jadi ya dari alam kita ambil, kita manfaatkan sesuai kebutuhan kita. Ini posisi ketiga. Ada lagi posisi keempat. Nah, ini yang diidealkan. Yaitu selain memanfaatkan adalah peduli dengan alam dan lingkungan sekeliling kita. Yaitu hidup selaras dengan lingkungan sekeliling kita. Jadi kita menjaga harmoninya, kita menjaga kelestariannya. Yang ini nanti kita bahas panjang sekali 1 bulan ini. Jadi hampir semua nanti teori-teori yang kita bahas ini mengkritik 2 posisi yang pertama tadi, kemudian menyetujui 2 posisi yang terakhir. Yaitu mengkritisi sikap inferior dan superior, dan menyetujui sikap memanfaatkan serta menjaga keselarasan dan keseimbangan. Ini positioningnya itu. Maka sekarang mari kita mulai serius dengan hidup kita. Bagaimana sih kita memperlakukan lingkungan kita ini? Nah, nanti ada secara umum, sebenarnya banyak sekali teori-teori, tapi secara umum nanti ada 3 teori utama ketika seseorang membahas tentang lingkungan. Jadi 3 teori utama yang dikenal sebagai etika lingkungan atau environmental ethics. Nah, kita belajar dulu. Ini masih pengantar loh ya, belum masuk ke Leopoldnya. Tidak apa-apa, malam ini kita belajar pelan-pelan seperti biasa. Tidak harus kemerungsung. Kalau ngantuk, ya tidur saja, tidak apa-apa. Besok dilanjutkan lagi, wong ini bisa ada langsung di YouTube kan, bisa rekamannya diulang-ulang. Ya ini jane materi-materi anak-anak kuliah, mungkin yang pas materi tentang lingkungan atau anak-anak yang kuliah lingkungan itu pasti mereka dapat ini. Atau filsafat yang membahas tentang etika. Ini mesti diperkenalkan ini. Jadi tidak masalah ya bagi yang sudah kuliah di jurusan itu atau menggeluti bidang ini, mestinya ini informasi-informasi lama. Tapi bagi yang belum tahu, semoga sekarang nambah wawasannya. Nah, yang pertama ada namanya etika lingkungan yang coraknya antroposentrisme. Antroposentrisme itu dari kata-kata antropos. Antropos itu manusia. Sentrisme berarti sentralnya, pusatnya. Teori etika yang pertama ini memandang bahwa manusia adalah pusatnya lingkungan, pusatnya ekosistem. Manusialah yang paling penting. Nilai tertinggi
yang paling berharga di tengah ekosistem itu manusia. Nah, cara pandang ini namanya antroposentrisme. Berarti apa? Semua yang bukan manusia itu akan dianggap penting kalau dia mendukung kepentingan manusia. Dia akan dianggap bernilai kalau dia mendukung, memenuhi kebutuhannya manusia. Jadi teori ini dikenal sebagai antroposentrisme. Ukuran penting atau tidaknya sesuatu dilihat dari kepentingannya manusia. Jadi alam, lingkungan sekeliling kita itu yang dianggap bisa membantu manusia, membantu kita yang ada di dalamnya, itu dia dianggap penting. Sehingga alam atau lingkungan itu posisinya akhirnya hanya jadi objek atau alat atau media bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia dilayani sepenuhnya dan dia yang menguasai dan mengambil manfaatnya. Nah, ini namanya antroposentrisme. Ya tentunya pendapat ini nanti banyak dikritik. Ini yang sering jadi sebab munculnya krisis lingkungan. Ini juga misalnya kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau secara teori mungkin kita juga tidak setuju dengan antroposentrisme manusia yang ingin enaknya sendiri, ingin menangnya sendiri. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang kita itu gayanya antroposentris ini. Kita melihat apa-apa dari perspektif kesenangan kita, kepentingan kita saja. Jadi kita nyari yang enak, yang nyaman untuk kita. Kadang-kadang kita tidak peduli dengan kelestarian lingkungan apalagi. Dengan harmoni lingkungan apalagi. Kita ingin rumah kita bebas sampah misalnya. Itu kan bagus, kepentingan kita. Tapi terus karena tidak ada tempat pembuangan sampah yang layak, akhirnya kita buang ke sungai. Rumah kita nyaman, tidak ada sampahnya. Sekarang sungainya yang kotor. Nah, ini kelihatannya simpel, sepele, tapi sebenarnya menunjukkan manusia yang egois. Kita hanya berpikir kepentingan kita sendiri. Mungkin kita punya binatang peliharaan, mungkin kita punya, hari-hari ini kan banyak orang suka menanam-nanam macam-macam, mumpung pandemi, mumpung corona. Ini bagus sebenarnya dari sisi kelestarian lingkungan, harmoni macam-macam. Tapi coba ditengok logikanya, cara berpikirnya, cara menyikapinya. Kalau dibalik itu logikanya hanya untuk kesenanganku, untuk hobiku, untuk kepentinganku, untuk aku manfaatkan hanya demi kebutuhanku saja. Di luar itu tidak dipertimbangkan. Sebenarnya meskipun kita punya banyak tanaman, punya banyak peliharaan, kalau logikanya masih ini, pengabdiannya hanya untuk kepentingan kita sebagai manusia, menurut saya masih kategorinya antroposentrisme. Manusialah yang jadi pusatnya segalanya. Jadi yang pertama ini nanti mungkin lebih jelas di belakang bedanya apa dengan yang lain. Yang kedua, ada teori namanya biosentrisme. Nah, ini biosentrisme ini kebalikannya antroposentrisme. Ya dari kata-kata bios. Bios itu artinya kehidupan. Jadi sentralnya sekarang tidak hanya manusia. Kalau dalam biosentrisme, setiap yang punya kehidupan di sekeliling kita itu nilainya sama dengan kita. Jadi
manusia dan sekelilingnya itu punya level dan nilai yang sama. Jadi pusat perhatiannya sekarang tidak manusia saja, tapi setiap yang hidup itu punya hak dan punya nilai yang sama, yang harus sama-sama dilindungi, sama-sama diselamatkan, sama-sama dilestarikan. Setiap makhluk hidup perlu dipertimbangkan secara serius ketika diambil keputusan tentang mereka. Tidak hanya dengan mempertimbangkan kepentingan manusianya, tapi juga kelestariannya dan harmoninya dengan kita. Itu namanya biosentrisme. Di yang kedua ini, manusia tidak lagi dipandang pusatnya atau yang lebih tinggi dibandingkan alam, tapi manusia dipandang sebagai bagian dari alam semesta. Manusia juga seperti unsur-unsur alam yang lain. Dia juga terkena hukum alam kok. Yang kita sering menyebutnya sebagai sunatullah itu kan berarti manusia bagian dari alam. Manusia juga tidak super power. Dia juga punya keterbatasan-keterbatasan seperti hanya makhluk hidup yang lain. Manusia juga ternyata sangat butuh kepada unsur-unsur yang lain di lingkungannya. Kita butuh air, kita butuh udara, kita banyak hal yang kita butuhkan di sekeliling kita. Maka menurut biosentrisme ini segala yang hidup itu punya nilai. Tidak hanya manusia yang bernilai. Ini perspektifnya biosentrisme. Manusia itu di hadapan alam berarti dia bagian dari alam, harus pula memahami alam karena jangan sampai dia tidak paham tentang ihwal lingkungannya sehingga nanti merusak keseimbangannya, yang jatuhnya juga merusak dirinya sendiri. Dia juga harus menghormati lingkungannya dan dia sadar bahwa dia juga butuh pada dirinya, pada lingkungan yang ada di sekelilingnya. Jadi ini teori kedua, namanya biosentrisme. Oke, ini yang kedua ya. Yang ketiga, nah nanti Aldo Leopold dengan land etiknya ini yang ketiga ini, yaitu namanya ekosentrisme. Ekosentrisme itu pandangan bahwa kalau tadi kan biosentrisme itu semua yang hidup. Kalau ekosentrisme bahkan tidak hanya yang hidup. Yang tidak hidup pun punya nilai. Tidak boleh kita sembarangan. Jadi akhlak kita, etik kita, berbuat baik kita tidak hanya pada yang makhluk hidup, tapi juga pada yang tidak hidup. Yang tidak hidup itu kita memahaminya misalnya air, udara, tanah, ini kan barang tidak hidup. Ini juga bernilai. Kita tidak boleh sembarangan. Rusaknya, tercemarnya, kacaunya, tidak harmonisnya unsur-unsur ini, baik yang hidup atau tidak hidup, pada akhirnya juga akan menyusahkan kita. Kita ini hidup dalam jaringan semua itu. Bahkan tanpa semua itu mungkin hidup kita tidak seperti ini. Jangankan yang luas-luas ya, contoh sederhananya bernafas saja. Kita ini kan menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kebalikannya kalau tumbuhan, dia menghirup karbon dioksida, yang dikeluarkan oksigen. Oh ini kan kita saling butuh, ada keterhubungan ternyata. Itu sederhananya begitu. Jadi teori yang ketiga ini, ekosentrisme ini, kita ini dengan alam sekeliling kita saling terhubung. Tidak ada yang hidup-hidup, yang tidak hidup juga. Nah, Aldo Leopold nanti dengan teori land etiknya itu arahnya ke sini. Arahnya ke ekosentrisme.
Bagaimana kita menjalin hubungan baik, kita berakhlak kepada lingkungan sekeliling kita, tidak hanya yang hidup tapi juga yang tidak hidup. Kalau bahasanya anak-anak sekolah, tidak hanya yang biotik tapi juga yang abiotik. Oke, lumayan ya, dapat satu wawasan bagi yang belum tahu. Bagi yang sudah tahu mungkin diingatkan dengan materi yang dulu pernah diketahui. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini saya tambah lagi untuk pengantar. Jadi mengapa sih kok tema etika lingkungan ini penting? Mengapa harus dibahas serius sejak level filosofinya, sejak level teoritisnya? Langsung saja kita praktekkan. Ya karena untuk bisa mengatasi problem-problem lingkungan hari ini, pertama-tama memang yang harus diubah adalah cara berpikirnya. Tadi sudah saya sebut, posisinya manusia di hadapan alam. Nah, mengapa sih orang bisa keliru memposisikan dirinya di hadapan alam? Ya karena cara berpikirnya keliru. Nanti dalam ranah kajian environmental ethic ini atau etika lingkungan ini ada istilah namanya frontier mentality. Mentalitas batas. Mentalitas batas ini ya mentalitas cara berpikir yang keliru sehingga akhirnya justru merusak alam. Ini saya jelaskan sebentar untuk bahan muhasabah. Jangan-jangan kita punya pendapat seperti ini. Kalau kita punya pandangan seperti ini, saatnya kita revisi. Jadi yang pertama, dulu ada pandangan seperti ini. Saya tidak tahu sekarang masih ada apa enggak. Jadi dulu ada pandangan bumi adalah penyedia sumber daya yang tak terbatas untuk manusia. Jadi banyak orang dulu memandang, pokoknya kita pakai sumber daya alam di bumi ini, di atasnya atau di dalamnya atau di bawahnya. Itu tidak akan habis sampai kapanpun. Nah, ada pandangan seperti ini dulu. Bahkan kita tidak harus peduli dengan kehidupan-kehidupan yang lain. Setiap makhluk sudah ada jalannya sendiri. Ya sebenarnya begitu, tapi kalau kita sudah merusak ekosistemnya, ya tidak mungkin lagi sudah. Tapi mental egois tidak perlu berbagi dengan kehidupan yang lain, itu nanti akan jadi masalah. Jadi problem besar pertama adalah pandangan kita bahwa sumber daya alam itu tak terbatas. Bumi menyediakan apapun yang kita butuhkan secara tak terbatas. Yang kedua, lanjutannya, semua kebutuhan manusia akan selalu tersedia. Jadi tidak mungkin manusia butuh sesuatu dan alam atau bumi tidak menyediakannya. Ini pandangan kedua, sambungan dari yang atas tadi. Jadi tak terbatas dan pasti tersedia. Bahkan yang ketiga, bumi juga punya daya, punya kapasitas untuk menerima dan mengelola limbah dan pencemaran dan apapun angkara murka yang dilakukan manusia di atasnya. Jadi tenang saja, bumi ini kokoh dan kuat dengan segala kedahsyatannya. Kita beri dia comberan, kita beri dia limbah, kita beri dia zat kimia beracun, kita beri dia akan tetap teguh, tetap kuat. Nah, ini mungkin saya tidak tahu, ada sekali dua kali pandangan seperti ini muncul dalam ngaji filsafat. Ini pandangan namanya frontier mentality. Jadi pandangan yang keliru. Ini membuat manusia arogan tadi, sembrono. Jadi akhirnya ya kita
menghancurkan sendiri bumi yang merupakan rumah kita. Ini perspektif ketiga. Ini juga harus kita revisi. Ya kalau kita mengirimkan limbah, mengirimkan pencemaran, mengirimkan kerusakan, ya panennya tidak akan jauh-jauh dari itu. Apa yang kita taburkan ke bumi, itulah yang akan kita panen. Kalau kita menaburkan angkara murka dengan limbah, dengan pencemaran, dengan polusi, dengan kekotoran, ya panennya akan di seputar itu. Mungkin rusaknya kualitas udara, rusaknya kualitas tanah, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya yang sengsara tidak lain adalah kita sendiri sebagai manusia. Yang keempat, pandangan bahwa manusia itu lebih tinggi dari alam, tidak sama dengan alam, dan tidak termasuk alam. Ini sudah jelas sebenarnya, tidak perlu saya jelaskan. Banyak orang yang masih merasa kita ini makhluk yang paling tinggi. Kita ini makhluk yang lebih tinggi. Nah, ini pandangan-pandangan seperti ini nanti memunculkan arogansi, kesombongan, watak yang dibenci oleh agama. Kemudian yang kelima, alam dilihat sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan. Ditaklukkan itu berarti tadi untuk dieksploitasi dengan alat namanya teknologi. Manusia dengan akalnya membuat teknologi untuk mengeksploitasi alam dan manusia merasa itulah haknya. Nah, ini jalan berpikir yang harus diluruskan. Jadi ini secara epistemologi, kalau dalam filsafat ini cara berpikir atau nalar semacam inilah nanti yang ketika masuk dalam relasi antara manusia dengan lingkungannya akhirnya menghasilkan kerusakan-kerusakan, destruksi-destruksi. Baik, itu pengantarnya. Wah, pengantarnya panjang. Bismillah, sekarang baru kita mulai ke tokoh kita malam hari ini. Ini tokoh kelahiran Iowa, Amerika. Nama lengkap beliau ini Rand Aldo Leopold. Beliau ini lahirnya tanggal 11 Januari 1887. Ini berarti apa? Bintangnya Capricornus ya, kalau tidak salah. Baik, Aldo Leopold ini seorang tokoh pecinta lingkungan, filosof, penulis, ahli ekologi, ahli tentang hutan, ahli tentang konservasi. Aktivitas-aktivitasnya tidak jauh dari dunia ekologi. Kalau teman-teman mungkin suka menyaksikan Discovery Channel atau senang berkunjung ke tempat-tempat konservasi alam, adanya yang semacam itu sedikit banyak merupakan jasanya Aldo Leopold ini. Beliau ini ada yang mengatakan merupakan founding father-nya pusat perlindungan satwa liar. Beliau ini bahkan kalau di dunia akademik ini beliau ini menciptakan satu bidang kajian baru namanya wildlife management. Ini kalau diartikan letterlek, manajemen kehidupan liar. Kehidupan yang masih alami, original. Itu makanya tadi berhubungan dengan konservasi alam dan lain-lain. Nah, beliau ini memang sejak kecil diasuh oleh seorang ayah yang
cinta dengan alam. Jadi ayahnya Aldo Leopold ini namanya Carl Leopold itu suka mengajak anaknya untuk bereksplorasi ke alam yang masih asli, ke hutan-hutan, ke sungai, ke pohon-pohon, observasi satwa dan lain sebagainya ini. Jadi karena memang ditanamkan sejak kecil, jiwa cinta alamnya lahir. Jadi ya semoga ini bisa menginspirasi kita ya, adik-adik kita, anak-anak kita mungkin ya tidak masalah kalau sering-sering kita perkenalkan, kita tunjukkan alam yang masih asri, yang masih asli. Sehingga dia punya referensi situasi dan lingkungan apa yang harus dia pertahankan. Nah, segala aktivitasnya Aldo Leopold ini ya tidak jauh-jauh dari situ. Dia ini melihat banyak satwa yang terancam punah, banyak tumbuhan yang sudah tidak ada lagi karena habis dibasmi oleh manusia. Maka nanti dia mendirikan beberapa organisasi, baik yang sifatnya akademik maupun organisasi yang sifatnya sosial untuk ranah ini. Nanti pengaruhnya secara internasional semakin terasa ketika beliau menulis satu buku. Buku ini malam hari ini yang paling banyak kita pakai, yaitu yang judulnya Saint Conti Almanac. Buku ini isinya tentang bagaimana cara melindungi, menjaga ekosistem, bagaimana sadar lingkungan dan lain sebagainya. Isinya sebenarnya kalau kita baca hari ini mungkin kita sudah sangat sering mendengar apa yang dikatakan oleh Leopold ini. Makanya saya angkat dalam rangka setidaknya memberikan pengantar pada kita untuk punya kepedulian, punya cinta dan punya akhlak terhadap lingkungan sekeliling kita hari ini. Meskipun situasinya dalam banyak aspek, kalau saya bicara tentang alam ini memang banyak yang memprihatinkan. Tapi tidak mungkin kan kalau Pak sudah terlanjur rusak, berarti sekalian biarkan rusak saja, kan tidak begitu. Tetap kita berusaha semoga bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Bahkan nanti Leopold sendiri, ini kebetulan saya bawa quotes-nya, satu ketika menyatakan begini, kita mungkin tidak akan pernah mencapai harmoni dengan bumi, sebagaimana kita tidak pernah mencapai keadilan atau kebebasan sejati untuk masyarakat. Ehwal aspirasi mulia ini, yang penting bukanlah pencapaian, tetapi perjuangan. Jadi ini menurut saya ini kalimat yang bagus untuk menumbuhkan semangat kita dari pesimisme. Jadi kita itu kan sering, Pak, apa bisa manusia itu adil? Apa bisa kita menemukan kebebasan sejati? Itu kan kita terus pesimis. Meskipun kita tidak bisa menemukan keadilan, tidak bisa meraih kebebasan, yang penting kita berjuang, berusaha untuk adil, dan berjuang untuk melepaskan diri dari berbagai penindasan. Yang penting perjuangannya, bukan pencapaiannya. Termasuk tentang menciptakan harmoni ini. Apa mungkin situasi sudah seperti ini, kita menciptakan harmoni? Di mana-mana sudah tumbuh hotel-hotel, di mana-mana sudah tumbuh bangunan-bangunan, sudah tidak ada lagi space untuk yang di luar kepentingan manusia, sudah padat sekali. Lingkungan sekeliling kita ini isinya bangunan-bangunan atau hal-hal artifisial ciptaan manusia yang menyingkirkan semuanya. Apa mungkin kita kembali ke harmoni dengan bumi? Kalau pakai quotes-nya Alport ini mungkin saja, tidak usah putus asa. Untuk hal-hal yang mulia seperti ini, yang penting bukan capaiannya, tapi perjuangannya. Ini kalau saya bawa ke tasawuf, terus tak tambahi, kalau kita sudah berjuang, insya Allah nanti mengundang ridhonya Allah, nanti dimudahkan oleh Allah.
Harusnya ke situ kalau pakai tasawuf ini, karena sedang membahas Aldo Leopold. Ya, kita mengarahnya ke rasional saja. Ya memang mungkin tidak bisa 100% terpenuhi, tapi kan bukan berarti terus kita menyerah. Kalau usul fikihnya, ma la yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Apa yang tidak bisa dipenuhi sepenuhnya, ya jangan ditinggal sepenuhnya. Seperti ngaji filsafat ini, wah ini ternyata saya susah sekali Pak memahami filsafat ini secara utuh semuanya. Saya sudah lihat bersesi-sesi, tapi ya pahamnya sedikit saja. Ya ndak apa-apa, yang penting kan sudah berjuang untuk mencari ilmu. Seperti sering saya bilang, mencari ilmu itu kewajiban kita, perjuangan kita. Kalau dapat ilmu atau tidak itu di luar wilayah kita, itu sudah wilayahnya Allah. Maka kalimatnya Leopold ini untuk menyemangati kita, ayo kita berusaha menciptakan harmoni dalam kehidupan alam, dalam relasi kita dengan bumi, dengan tanah, dengan lingkungan sekeliling kita. Tidak perlu pesimis, karena yang bernilai tidak hanya diukur dari hasilnya, tapi perjuangan saja itu pun sudah sangat bernilai. Baik, jadi ini kita buka dengan quotes dari Leopold. Kita mulai ya, tentang apa itu land etik dari Leopold. Ya, kata-kata land etik ini kan rasanya mungkin agak asing bagi yang belum pernah. Land itu kan tanah, lahan. Ada yang menerjemahkan bumi. Kemudian disambung dengan kata etik. Berarti ini etika bumi atau etika tanah. Ya sebenarnya dengan maksud yang sama dengan etika lingkungan. The land ethic simply enlarge the boundaries of the community to include soils, waters, plants, and animals, or collectively the land. Jadi land etik itu ringkasnya begini loh, katanya Aldo Leopold. Kita memperluas batas community, batas komunitas kita, dengan memasukkan tanah, air, tanaman, binatang, atau semuanya kita sebut the land. Nah, jadi maksudnya, selama ini yang kita anggap keluarga, yang kita anggap masyarakat itu kan hanya manusia. Jadi berapa anggota kita di RT ini itu kan selalu hanya menghitung manusia. Kita tidak pernah menghitung yang sifatnya alam. Kita tidak pernah menghitung binatangnya, tidak pernah menghitung tanamannya, airnya, tanahnya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menganggap mereka keluarga kita atau komunitas kita atau masyarakat kita. Nah, mulai saat ini, katanya Leopold, yuk kita anggap semuanya juga adalah anggota komunitas kita. Tanahnya, airnya, tanamannya, binatangnya, itu semuanya anggota komunitas kita. Kalau ada tetangga sakit, kita jenguk. Nah, berarti sekarang tetangganya sudah nambah ini. Yo air, yo tanah, yo tanaman, yo animal. Itulah yang dimaksud land ethic. Biar perhatian kita tidak hanya fokus pada manusianya saja. Yo manusia juga penting, tapi kan bukan berarti yang lain tidak penting. Jadi kalau pakai logika sederhana, yo semuanya berarti penting. Maka perhatian kita harusnya mengarah ke semuanya. Bukan hanya menuruti keinginan-keinginan egoisnya manusia saja. Nah, itulah arah dari land ethic. Jadi simpelnya begitu. Ini saya lanjutkan ya dari bukunya Leopold tadi yang judulnya Saint County Almanac. Ini lanjutan dari penjelasan The land ethic tadi. Beliau terus menyatakan seperti ini. Ini saya tulis bahasa Indonesianya saja lah, biar teman-teman tidak capek memahami Inggrisnya. Tidak capek juga mendengarkan saya ngomong bahasa Inggris. Karena
Inggris saya itu lidahnya lidah Jawa, tadi nyuwun sewu, mohon maaf bagi yang fasih Inggrisnya itu mungkin gatel mendengarkan saya membaca Inggris tapi dengan dialek Jawa. Makanya saya angkat Indonesianya saja, ya sekali-sekali pakai bahasa Inggris nggo latihan. Nah, selanjutnya Leopold menyatakan begini, ini kan kedengarannya sederhana. Bukankah kita sudah menyanyikan lagu cinta dan kewajiban kepada tanah air, tempat kita bebas dan rumah bagi para pemberani? Iya, tapi apa dan siapa yang sebenarnya kita cintai? Pastinya bukan tanah yang sering kita kacau balaukan hingga ke kedalaman sungainya. Pastinya bukan air yang kita pandang tak memiliki fungsi selain untuk memutar turbin, mengapungkan perahu, dan menampung pembuangan. Pastinya bukan tetumbuhan, karena kita sering memusnahkan komunitasnya tanpa mengedipkan mata. Pastinya bukan binatang, karena kita pun sudah banyak memusnahkan spesies-spesies paling besar dan cantik. Ini nyindir kita. Kadang-kadang kan kita, loh saya itu sudah cinta dengan lingkungan Pak. Saya itu cinta semuanya. Bukankah saya sering bilang saya itu cinta tanah air? Ini tempat saya, ini kan tanah air saya. Pastinya saya cintai. Nah, terus oleh Leopold, yang benar. Coba siapa dan apa sebenarnya yang engkau cintai? Apakah tanahnya, apakah airnya, apakah tumbuhannya, apakah binatangnya? Ternyata kata Leopold tidak semua. Kalau kita bilang cinta tanah air itu ternyata lagi-lagi urusannya kepentingan manusianya. Jadi bukan kepentingan tumbuhan, kepentingan binatangnya, atau kepentingan lingkungannya. Buktinya apa? Itu kan terus beliau nyindir kita. Mesti bukan cinta pada tanahnya. Wong kita mengacaukan tanah itu dengan limbah lah, dengan kekotoran lah, dengan macam-macam. Pasti juga bukan airnya. Wong air itu kita hanya mikir sejauh mana air itu menyuplai, mendukung kehidupan kita. Pasti bukan tentang tumbuhannya, karena kita itu dengan santainya kadang memusnahkan tumbuhan tanpa mengedipkan mata. Tanaman-tanaman kita basmi, hutan-hutan kita gunduli dengan santai saja. Pasti juga bukan binatang. Banyak binatang yang sudah punah karena ulah kita. Nah, jadi mungkin tadi dengan definisi mari kita cintai lingkungan kita, mari kita cintai airnya, tanahnya. Terus kita jawab, sudah kok. Saya itu sejak lama sudah melakukan cinta tanah air. Nah, terus dijawab oleh Leopold, masa? Apa benar yang engkau cintai tanahnya atau airnya? Buktinya perilakumu tidak menunjukkan sikap seorang yang mencintai tanahnya atau mencintai airnya. Dan segala yang ada di sekelilingnya. Nah, ini maksudnya arahnya adalah yuk kita berubah. Jangan seperti itu lagi. Kalau memang kita menyatakan cinta tanah air, yuk kita harusnya juga secara harafiah menunjukkan kecintaan kita kepada tanah, kecintaan kita kepada air. Oke, meskipun mungkin kita bilang, Pak, itu kan analogi kepada negara, Pak. Cinta kita kepada negara. Kalau memang begitu, sebenarnya kita tidak cinta pada tanah, kita tidak cinta kepada air. Lagi-lagi orientasinya ke manusianya. Yaitu kalimat sindiran saja dari Leopold. Baik, kita lanjutkan lagi. Nanti ada yang baru apa yang dibawa oleh Leopold. Nah, sebelum menjelaskan land etiknya, Leopold menjelaskan etika tanah atau etika bumi ini sebenarnya menyempurnakan atau meluaskan, melanjutkan konsep etik yang sebelumnya sudah dikenal oleh manusia dalam peradabannya.
Ya kalau yang tentang akhlak ini kan memang ahlinya itu ya manusia. Dan menurut Leopold, hari ini konsep etiknya manusia itu harus sudah berkembang ke level land etik ini. Ini beliau menguraikan begini. Dulu itu manusia itu menganggap yang terkena nilai dan hukum etik itu hanya manusia yang bebas. Zaman dulu manusia itu kan ada dua jenis, manusia yang bebas atau budak. Budak ini tidak dihargai dan diperlakukan seperti manusia, tapi diperlakukan seperti barang yang bisa diperjualbelikan atau seperti alat. Jadi zaman dulu sistem etik itu dikembangkan dengan mempertimbangkan ini dari manusia bebas untuk manusia bebas. Hatta termasuk zaman peradaban Yunani. Jadi yang kita kenal sebagai peradaban rasionalnya manusia, apalagi di belahan bumi yang lain, termasuk sebelum Islam datang, Jazirah Arab itu kan kita kenal juga banyak budak-budak. Ya sebenarnya di seluruh dunia juga begitu model hidupnya. Nah, jadi ini gaya etik awal. Manusia masih dipilah-pilah yang bebas atau yang budak, dan urusan etik ini biasanya hanya oleh dan untuk manusia yang bebas. Yang tidak bebas tidak layak dihargai, dinilai secara etik atau secara moral. Itu dulu. Kemudian muncul kesadaran semua manusia itu sama kok. Nah, ini luas lagi berarti etik ini, akhlak ini. Setiap orang dikenai hukum etik, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada penindasan, tidak boleh ada perendahan terhadap siapapun manusia. Ini mungkin puncaknya lahirnya Universal Declaration of Human Rights. Jadi lahirnya konsep HAM, khususnya yang dari PBB itu menunjukkan kesadaran bahwa semua manusia tanpa kecuali, jangan ada lagi perbudakan. Semua manusia itu nilainya sama. Nah, jadi etika berbuat baik itu ya pada semua manusia. Terus maunya Leopold ya sebenarnya jangan hanya berhenti di situ. Kita harus melanjutkan konsep etik ini bahkan untuk seluruh alam semesta, untuk segala apa yang ada di lingkungan kita, di sekeliling kita. Itu juga kita hormati, kita anggap sebagai bernilai. Jadi akhlak kita itu tidak hanya pada sesama manusia, tapi juga pada yang bukan manusia yang ada di sekeliling kita. Mencakup seluruh alam semesta. Nah, semoga tidak ada yang tanya, termasuk yang di alam gaib segala, Pak. Yo, kalau memang kita yakin ada itu, ya sebenarnya semuanya harus kita hormati. Cuma kali ini kan kita tidak tema ke sana, kita bahasnya ya ke alam lingkungan sekeliling kita. Ya karena kita membutuhkan mereka, ya hakikatnya mereka juga ada kebutuhan pada kita. Sama-sama ada kebutuhan, ada keperluan. Kita harus mengembangkan sikap baik untuk semuanya. Ini makanya perilaku etik land ini termasuk perluasan etika manusia. Jadi membahas etik tidak hanya berhenti pada manusia ke manusia yang lain, tapi manusia dengan segala yang ada di sekelilingnya.